Salam saudara, renungan firman Tuhan hari ini 2 Tawarik 9 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo, dia seorang yang hebat dan luar biasa. Masa-masa puncak kesuksesan dan kejayaan Salomo, dia begitu hebat dan luar biasa. Kenapa saudara? Jika kita melihat, mempelajari kisah Salomo saudara, kita akan melihat bahwa dia adalah orang yang cinta Tuhan. Raja Salomo adalah seorang yang cinta Tuhan seperti Daud ayahnya. Seorang yang mengutamakan Tuhan, seorang yang menyembah Tuhan dengan luar biasa. Dia membangun bait Allah, saudara, yang diperintahkan oleh Tuhan dan Daud kepada Salomo. Dia melakukannya dengan baik dan dia begitu berhasil. Yang kedua saudara, Salomo dia adalah seorang yang pekerja keras. Luar biasa, Salomo tahu istilah bahwa time is money. Waktu itu adalah uang. Waktu itu begitu mahal dan berharga. Itu sebabnya Salomo selalu menggunakan kesempatan dan waktu-waktu yang ada. Saya percaya Salomo bukan orang yang membuang-buang waktu dan kesempatan, tetapi Salomo adalah orang yang menggunakan setiap waktu dan kesempatan untuk hal-hal yang begitu bermanfaat, saudara. Kitab Amsal adalah kitab yang ditulis oleh Salomo. Di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, belajarlah kepada semut." Saudaraku, Salomo adalah seorang yang selalu menegaskan dan mengingatkan orang malas supaya orang malas jangan banyak tidur, tapi banyak menggunakan waktu yang ada. Saya percaya Salomo tidak suka dengan orang yang malas, karena Salomo adalah orang yang rajin. Dan Tuhan yang kita sembah pun bukan Tuhan yang pemalas, melainkan dia Tuhan yang rajin, Tuhan yang kreatif, Tuhan yang bekerja sepanjang waktu. Saudara, luar biasa, itu sebabnya Salomo terbukti hasil dari kerja keras dan kerajinannya. Dia begitu sukses dan luar biasa. Dan yang ketiga saudara, Salomo seorang yang cerdas dan luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa Salomo adalah orang yang paling berhikmat di seluruh dunia. Semua raja-raja di bumi pada waktu itu datang berkunjung melihat Salomo karena hikmatnya. Tidak ada orang yang begitu pintar seperti Salomo. Salomo begitu pintar dan luar biasa. Kenapa? Karena semua hal dia pelajari. Dia belajar dari semut. Dia belajar dari semua hal. Dan dia bisa mencari sebuah hikmat dari semua yang dia lihat, saudara. Dan saya percaya kalau hari-hari ini Salomo adalah orang yang suka membaca buku, suka belajar, sehingga dia menjadi orang yang pintar dan luar biasa. Dan kepintaran Salomo bukan dia cuman belajar dari sekitarnya, karena dia selalu dekat dengan Tuhan. Ketika dia menyelesaikan persoalan bangsa Israel, seperti 2 orang perempuan datang kepadanya membawa masalah anaknya yang meninggal.
Salomo bisa memutuskan perkara mereka karena Roh Kudus yang tolong dia. Orang-orang hari-hari ini banyak orang yang pintar, tapi tidak melibatkan Tuhan, tapi tidak melibatkan Roh Kudus dalam dirinya. Dia hanya mengandalkan kepintaran. Tapi Salomo, dia pintar secara otak, tetapi juga dia mengandalkan Roh Kudus dalam setiap tugasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir, Salomo dia orang yang rendah hati, ramah dan penuh dengan etika. Saudaraku, ada banyak orang yang kaya, dia sombong. Ada banyak orang yang sukses, dia sombong, saudara. Kekayaan, ketenaran yang dia sudah miliki membuat dia sombong, dan dia tidak menganggap orang lain begitu penting. Tapi saudara, melihat dari Salomo, saudara, firman Tuhan berkata ketika Ratu Seba datang melihat, mengunjungi Salomo, mereka melihat cara duduk pegawainya, cara menyambutnya, cara ngomongnya, cara melayaninya, semuanya begitu rapi, indah, ramah, dan luar biasa, saudara. Ada banyak orang yang kaya, ada banyak orang yang pintar, ada banyak orang yang punya kedudukan, tetapi mengabaikan semuanya, etika, kerendahan hati, keramahan, saudara. Buat apa semua ketenaran, kemewahan, kekayaan tanpa kerendahan hati, tanpa etika, kesopanan? Saudaraku, firman Tuhan mengajar kita, biar kita berbuah di dalam Tuhan. Walaupun kita punya karunia, tapi kalau tidak ada buah, itu semua sia-sia. Firman Tuhan berkata ada banyak karunia-karunia Roh Kudus. Karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia bahasa roh, karunia-karunia yang lain. Tetapi firman Tuhan berkata, kita juga harus berbuah. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain, saudara. Karunia yang hebat tanpa buah roh yang hebat adalah sia-sia. Kejarlah kasih, kejarlah karunia, tetapi juga kejarlah buah-buah roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi menyedihkan adalah di akhir hidup Salomo, dia mati dengan tragis karena dia mati meninggalkan Tuhan, saudara. Ngeri, saudara. Salomo yang begitu hebat, yang luar biasa itu, saudara, dia pada akhirnya mati dengan meninggalkan Tuhan. Tidak ada yang menyangka, saudara, orang yang sehebat Salomo dia mati di akhir hidupnya. Dia mati di luar Tuhan. Kenapa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Kenapa Salomo bisa mati meninggalkan Tuhan? Karena dia tidak menjaga hatinya. Saudara, kemewahan, ketenaran, kesuksesan bisa menjauhkan kita dari Tuhan kalau kita tidak menjaga hati kita. Waspada, saudara. Kalau semakin diberkati Tuhan, semakin cari Tuhan, semakin diberi berkat sama Tuhan, semakin berikan hidupmu kepada Tuhan, supaya engkau tidak rawan untuk dijatuhkan oleh iblis. Yang kedua, saudara, karena Salomo tidak mematikan kedagingannya, saudara. Orang yang telah mematikan kedagingannya pasti akan berkata, hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus berkata, aku menghidupi kematian Kristus. Dari hari ke hari aku mati bersama dia.
Aku tidak mengizinkan kedaginganku menguasaiku, melainkan Kristus yang menguasai hidupku. Aku mengizinkan Tuhan Yesus menjadi Raja, memerintah dalam hidupku, menguasai seluruh kehidupanku. Sehingga sampai pada akhir hidupnya pun, Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus mati di dalam Kristus, tetapi Salomo mati, dia mati di luar Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara, jaga hati, karena hati adalah pintu untuk iblis menjatuhkan kita. Dan yang terakhir, saudara, kenapa Salomo bisa jatuh? Karena Salomo menjauhkan diri dari Tuhan, saudara. Saat mulai muncul rasa malas untuk datang kepada Tuhan, berdoa, baca Alkitab, kita harus hati-hati, saudara, karena itu adalah awal untuk iblis menjauhkan kita dari Tuhan. Awalnya Salomo begitu cinta Tuhan. Awalnya Salomo begitu giat beribadah. Bahkan giat untuk membangun rumah bagi Tuhan, saudara. Tetapi pada akhir hidupnya, Salomo tidak lagi mencintai Tuhan. Karena semua kekayaan, kemewahan yang Tuhan berikan buat dia, Salomo mengizinkan hatinya untuk dijauhkan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mulai ada rasa malas untuk beribadah, ketika mulai ada rasa malas untuk baca Alkitab, ketika ada rasa malas untuk berdoa menyembah Tuhan, engkau harus waspada. Hati-hati, itu adalah kedagingan, saudara. Pilih untuk datang kepada Tuhan. Setiap hari saya harus datang kepada Tuhan. Setiap hari saya harus berdoa. Setiap hari saya harus merenungkan firman Tuhan. Setiap hari Minggu saya harus berdoa, beribadah kepada Tuhan. Karena itu adalah cara untuk menjaga rohku, menjaga hatiku, supaya aku tetap ada di dalam Tuhan. Saudaraku, ingat firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Cara iblis untuk menjatuhkan, menghancurkan kita, dia tidak langsung jatuhkan, saudara, tetapi dia bunuh pelan-pelan, dia curi pelan-pelan, dan pada akhirnya tanpa kita sadari, kita sudah binasa seperti Salomo, saudara. Saya percaya Salomo dihancurkan, tidak langsung hancur dalam sekejap, tetapi dia pelan-pelan, hatinya dicuri pelan-pelan, kemudian hatinya diikat pelan-pelan, sampai pada akhirnya Salomo, dia tidak menyadari dia sudah hancur babak belur. Saudara, sebelum hancur seperti Salomo, mari jaga hatimu, jaga komitmenmu, datang kepada Tuhan, mati bersama Kristus, intim dengan Roh Kudus, minta supaya Roh Kudus jagai kita dan tolong kita dari hari ke hari, supaya akhir hidup kita mati di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.